Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan bin Abdillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sidang sholat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia, semoga kiranya kehadiran kita pada subuh yang berbahagia ini, kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehat lahir dan batin. Semoga juga Allah mengkaruniai kepada kita rezeki yang berlimpah dan penuh dengan keberkahan. Semoga juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang bermanfaat, yang berguna untuk selamat dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua diberikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga semoga kita dikaruniai oleh Allah anak-anak soleh dan soleha. InsyaAllah kita semua akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda syukur seorang mukmin tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah saja. Syukur kita, mari kita mencoba untuk semaksimal mungkin kita hadirkan lewat lisan dan kita hadirkan lewat af'al, yaitu mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sholawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia, hari ini subuh ini Ahad 27 Juni 2021 kita kembali bermuajahah, bertatap wajah dalam majlis subuh kita, dalam pertemuan kita yang kali ini kita buka kitab Bulughul Maram. Ada beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang jenazah. Bertanyalah seseorang kepada kita, Ustadz, apa sih spesialnya pembahasan tentang jenazah? Pertanyaan ini wajar dan pantas dilontarkan kepada kita, karena boleh saja ada di antara kita yang merasa kita belum siap mati, belum siap meninggal, atau kita merasa masih muda, mungkin lama lagi, atau merasa bahwa kematian itu hanya Allah yang tahu, jadi nggak usah dipikirkan. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, walaupun
waktu kematian itu mungkin masih jauh menghampiri kita, tapi alangkah baiknya kita menyiapkan bekal, menyiapkan satu jalan menuju proses akhirat, karena proses dunia menuju akhirat itu jalannya adalah kematian. Nah, pertanyaannya, persiapan apakah yang sudah kita miliki untuk menuju ke sana? Kurang lebih fahamlah kita hal-hal terkait jenazah ini. Saya tadi semalam sore ya ditelepon, Ustadz ada yang meninggal dunia, tapi belum tahu entah Ustadz yang ngurus jenazah atau bukan, walaupun Ustadz Bilalnya. Kenapa gitu? Ini pertama ada 3 alasan Ustadz. Ini almarhum ini nggak ikut STM, jadi entah kita urus tidak jenazah ini. Nah, hati-hati Bapak Ibu nggak anggota STM, dibiari orang bisa. Yang kedua alasannya, ini kena COVID kurasain Ustadz, karena orang pihak rumah sakit nggak ngeluarkan jenazah, nggak dipulangkan, mau langsung dikubur katanya. Nanti kalau Ustadz dikasih jenazah COVID nggak berani katanya. Nah, apa-apa disepilih deh sama awak. Yang ketiga, Ustadz lagi di mana? Oh, saya memang lagi di Siantar. Nah, jadi semalam lagi di Siantar saya kebutlah semalam, sampailah tadi malam. Alhamdulillah pun hari ini saya subuh kali ini ditemani oleh istri saya, ada di belakang ya. Terlambat tadi, tak ancaplah sedikit. Mungkin BKM udah khawatir nih mana nongol-nongol Ustaz nih. Alhamdulillah nggak berani tancap karena gelap-gelap. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadis terkait jenazah. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengunjungilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada jenazah Abu Salamah. Jadi Rasulullah SAW datang mengunjungi sahabatnya bernama Abu Salamah. Wa qad syaqqa basarahu, dan yang terbuka basarahu, matanya. Jadi jenazah Abu Salamah ini matanya masih terbuka, melotot. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau lihat jenazah ini memang bermacam-macam bentuknya. Ada yang senyum, ada yang mangap mulutnya, ada yang lidahnya sampai keluar, ada yang matanya melotot terbuka, ada yang rapat, ada yang antara rapat dan terbuka, ada yang badannya tegang, ada yang badannya lentur, macam-macam bentuknya. Nah, ketemu Rasulullah SAW jenazah Abu Salamah yang matanya terbuka. Fa'adhahu summa qala, maka kemudian Rasulullah pun menutupnya, ditutup mata Abu Salamah. Qala, dengan bacaan innar rauha idza qubi'at taba'ul basar. Rasulullah saat sebelum berdoa, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sesungguhnya ruh itu apabila keluar, idza qubi'al ittaba'ul basar, mata pun ngikutin ruh itu keluar. Jadi sebelum Rasulullah mendoakan atau menutup mata yang terbuka, disampaikan Rasul bahwa memang setiap ruh yang keluar itu dari tubuhnya, keluar dari tenggorokannya, keluar menuju lubang mulutnya, melewati matanya, dan mata mengikuti ruh itu keluar. Pertanyaan Ustadz, kenapa mata mengikuti ruh yang keluar dari jasad manusia? Banyak riwayat, salah satunya bahwa ketika ruh dicabut, siapapun orangnya itu merasakan sakitnya dicabut nyawa. Dan seringan-ringannya malaikat apa Bu? Apa yang mencabut nyawa? Izrail. Ketika Izrail mencabut nyawa, seringan-ringannya dia cabut nyawa, itu sakitnya
minimal seperti dikulitin badan kita. Nah, jadi Ustadz, saya nanti sakit nggak ya? Sakit, tapi saya orang soleh Ustadz, soleh pun. Jadi gimana Ustadz? Perbanyak kesolehan kita, insya Allah. Banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan Allah memudahkan orang yang soleh, insya Allah kita semua, atas sakitnya dicabut nyawa. Sehingga kebanyakan mata itu ngikutin ruh itu keluar. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW menyapu mata almarhum atau jenazah siapapun sahabatnya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ditutup matanya. Setelah ditutup matanya, telunjuk dan jari, ibu jarinya atau jempolnya menggeser kelopak matanya ini, dirapatkannya lah mata itu. Agar apa? Agar tertutup matanya. Nanti kalau Bapak Ibu lakukan seperti itu, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditutup matanya, kemudian matanya tidak rapat. Bagaimana Ustaz? Tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menjalankan adab-adab yang diajarkan Nabi, tutup mata jenazah yang terbuka. Jangan dibiarkan jenazah itu matanya terbelalak, tak baik dipandang orang, tak baik dilihat orang. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya akan menjadi fitnah orang yang bertakziah, yang berziarah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti ketika kita meninggal dunia husnul khotimah. Senyumlah kita. Sudah terlihat itu surga itu yang senyum itu. Senyum tidak harus nampak giginya seperti para syuhada. Orang-orang mati syahid di Palestina banyak sering terjadi. Seorang ulama, seorang mujahid, senyum terlihat giginya nampak, masya Allah. Kalau kita senyum aja pun alhamdulillah. Nauzubillah kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadajan nasun min ahlihi. Nah, kemudian menjenguklah manusia min ahlihi. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, fadoja ini maknanya bisa dikatakan menjerit nas manusia min ahlihi. Jadi keluarganya menjerit, histeris, meratap. Makanya nggak boleh menjerit-jerit kalau keluarga kita meninggal dunia. Kadang-kadang saya pernah itu mengurus jenazah, tapi anak istri keluarga menjerit, menangis menjerit. Ada dipanggilnya pula, Inang baru mati kau sudah, dipukul-pukul, ditampar-tampar, bangun banyak utang kita. Marah dia, menjerit-jerit. Di sorong-sorongnya badan jenazah itu namanya meratapi jenazah. Jadi pada saat itu keluarga Abu Salamah ini fadajja, menjerit-jerit min ahlihi, keluarganya. Faqala la tad'u ala anfusikum. Jadi kemudian Rasulullah SAW pun meluruskan atau mengingatkan keluarganya. Apa katanya? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian suruh atau jangan kalian berkata-kata ala anfusikum illa bi khairin. Berkatalah yang baik-baik aja. Kalau orang meninggal illa bi khairin, ucapkan yang baik-baik aja. Fa innal malaika tu'ammanu ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengamini atas yang diucapkan. Aduh, mati pula dia ini. Mana banyak utang, mana lah bisa terbayar nih? Nggak terbayar nanti.
Aduh, mati pula kawan nih bah. Mana? Jangan begitu-gitu. Ketika kita mendengarkan atau menyaksikan atau melihat orang yang meninggal dunia, ucapkanlah kalimat istirja. Itu ucapan pertama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana dan sebentuk apapun yang kita saksikan jenazah itu, jangan meratap menjerit, jangan histeris. Jadi kata Rasulullah, fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan, diaminkan nanti. Ih, ngeri kali mayatnya, masuk neraka lah kurasani. Jangan bilang begitu. Yang baik-baik insyaallah, mudah-mudahan masuk surga. Baik-baik aja. Jangan ngucap-ngucap yang jelek-jelek. Summa qol, kemudian pun mendoakanlah Rasul, Allahumma ighfir li abi Salamah warfa' darajah fil muhtadin. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, warfa' darajat, dan tinggikanlah derajatnya fil muhtadin, daripada orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi walaupun kita saksikan jenazah itu jelek, jangan dibilang jelek, semoga dapat hidayah. Bagaimana mayat ini? Baik, jelek, katanya pula. Baik, jelek, buruk, nggak boleh. Baik bilang. Kalau nggak sanggup bapak ibu bilang baik, diam aja. Kalaupun mau bilang baik, baik sangka, baik apanya? Baik proses fardu kifayahnya. Baik udah. Seburuk apapun manusia itu menurut pandangan kita. Tapi mungkin menurut pandangan Allah berbeda. Karena sesungguhnya Allah tidak mandang innallaha suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru qulubukum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang penampilanmu dan juga tidak memandang daripada hartamu, jabatanmu. Tapi Allah pandang daripada amal dan hatimu. Jadi mungkin menurut kita buruk jenazah ini, tapi menurut Allah mungkin baik. Jadi jangan berkata yang buruk-buruk untuk jenazah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadisnya wafsah lahu fi qabri. Dan ya Allah, luaskanlah baginya fi qabri, kuburannya. Doakan begitu. Wa nuwwar lahu fihi, dan terangilah kuburannya. Jadi Bapak Ibu, jangan pelit-pelit katanya. Nanti kuburannya sempit. Bukan karena pelit aja kuburan sempit, tapi karena amal ibadah kita ini juga menyempitkan kubur. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, dalam kitab lain juga dijelaskan bahwa nanti dosa atau pahala itu menolong atau mencelakai seseorang ketika awal kematiannya. Kalau dia ada pahalanya, dia akan memudahkan kematian seseorang. Minimal menyebutkan Allah, nggak dapat la ilaha illallah, dapat Allah. Kemudian wajahnya berseri-seri, kemudian fardu kifayahnya pun mudah, kemudian di kuburan pun selamat. Itu dari apa? Dari amal ibadahnya. Sebaliknya, ketika dosa, mulailah dari awal kematiannya. Saya punya pengalaman begini. Ini pengalaman hidup seorang Bilal mayat. Ini untuk pelajaran sama kita lah. Ustadz, ada yang meninggal Pak Ustadz, bisa datang? Bisa. Tapi bukan daerah Ustadz, ya nggak apa-apa. Mana Bilal kalian? Kok manggil saya? Bilal kami lari Pak Ustadz, sporing katanya. Bilal sporing. Datanglah awak ke lokasi, sepi, ada yang yang berkunjung. Punya cerita jenazah ini mati dalam keadaan dihajar massa, dikeroyok orang, babak belur, masya Allah. Kemudian jenazah pun saya urus dalam keadaan dan darurat lah. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dengan keadaan yang sangat sepi, orang
kayaknya kok nggak mau melihatnya sampai dikuburkan. Nah ini yang masalah yang terakhir ini bukan sinetron Bapak Ibu ini rahmati Allah. Saya bersama orang tua almarhum. Kondisi orang tua almarhum ini tunanetra, buta ya. Ayo Pak, udah siap berdoa Pak, pulang Pak, ayo. Si bapak ini nggak mau pulang, pegangnya batu nisannya dipegang kayak gini dengan getarnya. Ayo Pak, pulang Pak. Udah siap Pak, ayo pulang. Nggak mau Pak Ustadz, tadi aku dengar dia jerit. Masya Allah, bapaknya dengar anaknya jerit. Nah, kok bisa begitu Ustadz? Nah ini perlu dipertanyakan. Tanya, boleh kita nanya. Bukan kita mencari kesalahan aib jenazah, bukan, ambil pelajaran. Tanya sama bapaknya, tanya sama keluarganya, tanya sama istrinya, apa rupanya yang dilakukan. Pribadi aja, jangan bilang kemana-mana, untuk dapat ibroh pelajaran agar kita tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi salah satunya adalah seorang suami yang zolim pada istri, yang belum lagi dosanya yang bergelimangan di dunia ini, sehingga Allah hukum dan disaksikan oleh ayahnya sendiri. Nah ini pelajaran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita disuruh berdoa untuk lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, wakhlafhu fi akibaihi, dan berikanlah pengganti dari keturunannya. Jadi kalau kita seorang ayah meninggal, lalu kita menyolatkan atau mengurus jenazah seorang laki-laki, seorang ayah tadi, doakan semoga anaknya jadi penerusnya yang baik, gitu, doakan. Karena banyak juga orang ketika ayah meninggal belum lagi dimandikan, sibuk di sana berebut warisan. Ini bagianku ya, aku anak pertama, rumah dan tanah aku anak pertama, kau anak kedua mobil aja, kau anak ketiga rumah sewa aja. Begitu-gitu dah. Si jenazah belum sempat dimandikan, awak pun Bilal pun tengok sana sibuk, sana telepon sini. Doakan jenazah ini semoga ada anak-anak jadi penerusnya. Makanya kalau ayah meninggal, kita anak laki-laki ini dalam Islam itu untuk melanjutkan kebaikan ayah, melanjutkan silaturahim ayah. Siapa kawan-kawan ayah dulu, kembali jenguk, jalin silaturahim, jangan putus. Bukan jabatan yang kita lanjutkan. Kalau jabatan itu nggak dibawa mati itu, nggak nanti malaikatnya selama Rabbuka, siapa Tuhanmu, apa jabatanmu? Aku wali kota. Mau apa kau? Menantu presiden nih. Enggak gitu. Umpama. Enggak ditanya malaikat. Tapi ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma nabiuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ditanya oleh malaikat tuh. Ada amal, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Islamu dini, Al-Quranul Kitabi. Jawab. Coba nggak ada amal. Ma Rabbuka, ampun, buang, ampun, aku balik ke dunia sebentar aja ya, ampun, balik ke dunia. Mau dunia mana? Dunia lain udah nggak ada, dunia maya udah diblokir. Tahankan kau di sini, di alam kubur, umpamanya begitu Bapak Ibu.